Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hikmah semuanya. Semoga hari ini kita semua masih diberi nikmat kesehatan dan kelapangan rezeki. Serta yang tak kalah pentingnya adalah nikmat iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di edisi khusus kali ini, kita akan menyimak beberapa pesan penting dari seorang yang mungkin tidak banyak dikenal oleh khalayak umum. Kalau boleh saya menyebutnya, beliau adalah aplikator sunnah sejati abad ini. Dari beberapa kisah beliau yang ditayangkan di kanal YouTube Vertizen TV, beliau mengisahkan perjalanan dakwah di pedalaman Kalimantan. Di sana beliau sempat terkena anak panah di bagian paha, sabetan mandau mengenai kaki beliau, dan beberapa kawannya juga mengalami hal yang serupa. Perlakuan tersebut tidaklah menyurutkan semangat dakwah beliau dan tim. Dalam kisah itu banyak sekali warga yang akhirnya menjadi mualaf dengan konsep dakwah Rasulullah itu, yakni berdakwah dengan alat Islami. Ternyata sangat efektif. Orang-orang yang tadinya memusuhi akhirnya menjadi sahabat. Dikisahkan juga, beliau pernah menghabiskan 100 juta rupiah untuk menghijrahkan 100 orang BTS, dan hasilnya 94 orang menyatakan diri bertaubat, kembali ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain berdakwah di dalam negeri, beliau juga aktif berdakwah di luar negeri dengan lembaga Mualaf Center Indonesia (AMCI) yang beliau dirikan pada tahun 2003 silam. Lembaga ini sudah hadir di 131 negara. Salah satunya adalah Israel. Di sana, beliau membangun 2 kantor cabang MCI, masing-masing di Tel Aviv dan Hebron, guna untuk membina dan mendampingi sedikitnya 5.800 orang mualaf Yahudi. Dari jumlah itu, 80%-nya adalah berprofesi sebagai tentara Israel. Beliau juga pernah di perjalanan umroh di Tanah Suci Mekah. Beliau mengislamkan 317 orang pekerja konstruksi asal Cina pada proyek perluasan Masjidil Haram. Aksi beliau itu belakangan terdengar oleh Amir Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Imam Masjidil Haram itu menyuruh petugas keamanan untuk menjemput orang yang telah memualafkan 317 pekerja konstruksi. Sementara di tempat beliau, pintu kamar hotelnya diketuk seseorang. Alangkah kagetnya beliau setelah pintu itu terbuka. Ternyata yang berdiri di depan pintu kamar itu adalah beberapa orang petugas keamanan. Setelah menjelaskan maksud kedatangan mereka, dengan hati yang penuh tanya, beliau terpaksa mengikuti permintaan aparat keamanan itu untuk pergi mengikuti mereka. Singkat cerita, beliau kaget baru tahu ternyata beliau diperhadapkan dengan seorang imam Masjidil Haram. Dalam interogasi itu, Syekh Abdurrahman As-Sudais berkata, "Saya ini lahir dan tumbuh besar di Mekah dan telah menjadi imam cukup lama di sini. Tapi, belum pernah sekalipun memualafkan seorang pun di sini." Sambil menunjukkan ekspresi kekagumannya terhadap aksi beliau. Semenjak itulah, beliau bersahabat dengan Syekh Abdurrahman As-Sudais. Setiap tahunnya, beliau mendapatkan faiz umroh gratis kiriman Syekh As-Sudais, dan setiap kali ke Mekah, beliau diwajibkan untuk mampir ke rumah Syekh As-Sudais sebagai simbol persahabatan dan persaudaraan. Luar biasa ya sahabat hikmah, orang yang bersungguh-sungguh mengharap ridho Allah, maka akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan insya Allah di akhirat kelak. Amin. Saya sangat kagum dengan beliau. Setelah menyimak beberapa video beliau di kanal YouTube Vertizen TV, sampai ada satu video yang memberitakan bahwa beliau telah meninggalkan kita semua pada tanggal 14 Oktober tahun 2022 pada usia 41 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kekaguman berubah menjadi duka mendalam untuk sang inspirator Al-Fatih abad ini, Bapak Haji Dr. Stephen Indra Wibowo. Bapak Stephen Indra Wibowo, orang-orang terdekatnya juga memanggilnya Koh Stephen. Beliau meninggalkan beberapa pesan yang mungkin bisa menjadi inspirasi atau motivasi bagi kita semuanya. Di antara pesan beliau adalah, "Aku merasa malu kepada sahabat Rasulullah. Ketika wafat nanti badanku terlihat mulus, sementara para sahabat wafatnya
dengan tubuh yang penuh luka, sebagai saksi di hadapan Allah bahwa mereka telah benar-benar berjuang demi tegaknya agama Allah. Jangan lupa setiap pagi untuk berdoa, "Ya Allah, jika sekiranya hamba ini tak lagi berguna untukmu dan agamamu, maka matikanlah hamba hari ini, karena hamba takut di sisa umur hamba hanyalah dosa." Hidup ini adalah untuk menunggu kematian, dan kerja untuk menunggu waktu sholat. Akidah itu tentang di mana kita menempatkan Allah dalam kehidupan kita. Ikhlas dalam memberi, itu baru level pertama. Level keduanya adalah ikhlas menerima ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenangan istri tercinta. Suamiku, engkau sering mengajakku duduk di balkon ini saat hujan tiba. Lalu engkau akan berkata, "Istriku, coba rasakan hujan ini. Baunya sangatlah harum. Hari ini aku masih di sini dan merasakan bau harum itu. Tapi engkau tak lagi ada di sini." Oke sahabat hikmah semuanya, terima kasih sudah menyimak. Semoga kita terus menjadi pribadi yang baik dan lebih baik lagi. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan tekan like, share dan subscribe. Sampai ketemu di hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.